Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri nikmat Allah yang begitu banyak kita terima setiap saat, setiap waktu, tidak pernah ada berhentinya. Maka kata-kata yang paling pas yaitu kata-kata puji dan syukur kepadanya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita nantikan ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kami harapkan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Adapun judulnya adalah kisah inspiratif wanita pezina dan pembunuh taubat dari dosa besar. Judul ini kami angkat tentu ada maksud dan tujuannya. Belum tentu orang yang berbuat seperti itu akhirnya masuk neraka. Belum tentu. Begitu juga orang yang terbiasa beramal solih dan berbuat baik akhirnya akan masuk surga. Juga belum tentu. Coba kita lihat betapa setan itu 80.000 tahun beribadah bersama malaikat di surga. Akhirnya pun setan juga masuk ke neraka. Meskipun sekarang belum, tetapi sudah dicatat oleh Tuhan bahwa setan pasti akan menghuni neraka. Adapun kisah ini ada dua tujuan. Yang pertama, jadi kita tidak boleh mencela atau memberikan label bahwa orang yang selalu berbuat dosa pasti akan masuk neraka. Belum tentu. Begitu juga kita tidak boleh merasa bangga kalau kita menjalankan amaliyah yang mendekati surga dan kita pasti akan masuk surga. Belum tentu. Maka yang terbaik adalah kita memperbanyak amalan kita yang baik dan kita tidak perlu mencela orang-orang yang berbuat tidak baik. Karena dalam pepatah Jawa, sengit kui mengkundulit. Artinya orang yang suka mencela nanti akan meniru. Nah, ini pepatah lama tapi pas untuk kita sampaikan di sini dan ada manfaatnya. Lalu bagaimanakah ceritanya itu? Cerita ini disampaikan oleh Al-Faqih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, pada suatu selesai sholat Isya berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarlah aku dan kebetulan jalan bertemu seorang wanita berkerudung. Beliau berkata, menyapa Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, aku telah berdosa besar, yakni berzina dengan orang yang bukan muhrim atau suami, dan setelah lahir anak atau hasil perzinahan itu, lalu kubunuh anak itu. Lalu apa jawab Abu Hurairah?
celaka kau dan binasa. Demi Allah kau tidak akan dimaafkan atau tidak diterima tobatnya. Lalu ia menjerit dan pingsan. Lalu wanita itu menjerit sekencang-kencangnya, kemudian pingsan karena merasa bahwa tidak ada tobat yang bisa diterima. Kemudian pagi harinya Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu jawab beliau, Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, apa dasar fatwamu itu yang mengatakan bahwa wanita yang berzina dan membunuh anaknya tobatnya tidak akan diterima? Lalu Abu Hurairah menjawab, dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68, 69, dan 70. Coba, apa kata beliau Nabi Muhammad SAW? Ketika Abu Hurairah berkata seperti itu, kemudian karena menyesal dengan fatwanya, kata Abu Hurairah, aku telusuri jalan-jalan Madinah, serta bertanya ke sana kemari, di manakah wanita kemarin yang pingsan itu? Sampai anak-anak Madinah mengira kalau Abu Hurairah gila, menanyakan orang wanita yang pingsan kemarin. Kemudian dikira gila Abu Hurairah itu. Dan alhamdulillah dia diketemukan di tempat kemarin. Jadi masih semaput, masih pingsan di tempat yang kemarin. Jadi tidak ada yang peduli dengan dia. Langsung dijelaskan kepadanya tentang diterimanya taubatnya. Lalu Abu Hurairah bercerita bahwa taubatnya diterima. Dari mana kabar itu? Nah, ia sangat bergembira, katanya. Kemudian wanita itu, wanita pembunuh putranya itu dan pezina itu, hai Abu Hurairah, kini dosaku akan kutebus dengan menyedekahkan hartaku, yakni sebuah kebun. Perlu diketahui bahwa kafir adalah dosa terbesar. Tetapi jika seseorang bertaubat dari kekafirannya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yang artinya, bilang pada orang-orang kafir, jika kalian berhenti dari kekafiran, pasti dosa-dosa terdahulu diampuni. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 38. Itulah kisah wanita pezina dan pembunuh, tetapi akhirnya taubatnya diterima. Meskipun pada akhirnya diterima, namun ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya dari kisah itu. Yang pertama, kita menjaga iman dan takwa kita dengan selalu beristighfar kepada Allah dan mohon hidayah kepada Allah supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan seperti wanita tadi. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menghakimi
Bahkan Rasulullah pernah ya marah dengan seorang pezina, tapi ternyata Allah mengampuni. Ini perlu kita catat, kita tidak boleh mencela atau menghukumi orang yang hidupnya selalu bermaksiat dan memberikan label pasti akan masuk neraka, belum tentu. Ya, begitu juga kita harus hati-hati, tidak boleh ujub melakukan kegiatan amaliyah yang mendekati surga dan kita sudah yakin kalau kita akan masuk surga dan kita mencela kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka ada 3 hal itu yang perlu kita tanamkan. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa ada manfaatnya bagi kita untuk satu, menjauhi, dan yang kedua tidak boleh mencela, dan yang ketiga kita tetap selalu mempertebal iman dan takwa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, dan apabila ada kesalahan Allah memaafkan karena kami merasa memang orang fakir tentang ilmu. Kemudian apabila ada benarnya semata-mata Allah yang punya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.